Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Kamis 8 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah mengapa orang yang mempunyai sifat iri, dengki, dendam menyebabkan ia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Mari kita lihat, kita bahas menurut Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang di dalamnya ada sifat iri, dengki, dan dendam, itu berarti di dalam sodernya, ya, di dalam paru-parunya secara batin. Jadi kalau dalam medis, paru-paru itu adalah tempat penyaringan darah dan oksigen setelah melalui proses peredaran darah besar. Tetapi secara batin, bahwa di dalam paru-paru secara batin itu adalah tempat menampung sifat-sifat buruk, ya. Di antaranya itu tadi iri, dengki, dendam. Jadi, nah, di tempat inilah manusia itu menyimpan rasa iri, dengki, dan dendam. Nah, manakala sifat iri, dengki, dan dendam ini tidak diangkat atau tidak dilapangkan, ya, maka Allah mengancamnya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang itu. Artinya segala perjalanan kehidupan kita, manakala di dalam saudara kita itu punya sifat seperti itu, maka Allah akan meninggalkan orang itu. Berarti segala bentuk solusi penyelesaian tentang hidupnya itu berarti dilandasi oleh hawa nafsu dan godaan setan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah lepas tangan. Bapak Ibu bisa lihat itu di dalam surat 6, surat Al-An'am ayat 125. Jadi bahwa disebutkan di dalam ayat itu orang-orang yang di dalamnya mempunyai sifat iri, dengki, dan dendam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita secara batin, ya, kita kenal bahwa manusia itu ada 4 instrumen, ya. Yang pertama adalah kolbu kiri, jantung kiri. Jadi jantung kiri ini sifatnya positif, mudah berkomunikasi dengan Allah, ya. Allah menurunkan petunjuk ke dalam kolbu kiri ini. Pemahaman tentang Al-Quran Allah masukkan ke dalam kolbu kiri, ya, yang di dalamnya ada jiwa, ya, ada akal, ya. Kemudian ada juga fikir, otak, ya. Otak ini kecenderungannya kepada dunia dan diperkuat oleh hawa nafsu dan godaan setan. Nah, sementara di soder, ya, atau paru-paru secara batin, di situ tempatnya sifat-sifat buruk, ya. Iri, dengki, dendam, marah. Kalau ada orang lain susah, kita senang. Kalau ada orang yang senang, kita susah, ya. Ya, sombong. Nah, ini Allah tanamkan di dalam soder kita atau paru-paru kita. Nah, kalau tidak dilapangkan seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat 6 ayat 125, Allah mengancam
bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah qalbu kanan kita, jantung sebelah kanan, di mana tempat ini juga negatif, ya, yaitu mencari pembanding kekuatan selain Allah. Hanya qalbu kiri ini yang bisa tempat untuk mengadu kita, mencurhat kita kepada Allah, ya, komunikasi kita kepada Allah. Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu, lalu bagaimana ketika saudara kita bermasalah? Maka tugas qalbu kiri untuk melakukan pendampingan. Pastikan bahwa saudara kita itu dikendalikan oleh qalbu kiri. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah, istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah, ya, beramal soleh, berdoa, bertaubat, mohon ampunan kepada Allah. Dengan demikian, ketika kita banyak mengingat Allah melalui kegiatan tadi, ya, baik zikir, baik istiqomah di dalam menjalankan sholat 5 waktu, sholat malam, sholat duha, atau ibadah-ibadah yang lain, maka secara otomatis nanti Allah yang akan mengangkat sifat buruk tadi. Nah, ketika sifat buruk tadi sudah hilang, maka kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 47, Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam dada mereka, ya. Ya. Semua perasaan, prasangka, iri, dengki dan dendam Allah lenyapkan gara-gara kita banyak berzikir kepada Allah, istiqomah di dalam menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat malam, sholat duha, ya. Kemudian beramal soleh, banyak beristighfar kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah bahwa sebenarnya kita adalah hamba yang lemah, ya, ikhwanan, sedangkan mereka merasa seperti bersaudara. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu punya masalah, maka masalah dengan orang lain itu jangan yang dibahas masalahnya, tapi Allah dulu yang dibahas. Ketika Allah dulu yang dibahas, bahwa kita itu diuji oleh Allah, yakinlah bahwa Allah yang memberi ujian. Misalkan ada teman yang memusuhi kita, jangan yang dibahas memusuhinya, tapi yang dibahas Allah. Allah menghadirkan rasa ketidaknyamanan kepada kita, maka sebaiknya kita kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Umpamanya ada orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Umpamanya ada orang berbuat iri dan dengki, kita balas dengan kebaikan. Ada orang yang berbuat fitnah kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan kita berusaha untuk melapangkan dada, melapangkan saudara kita. Sebab kalau kita itu membalas, ada orang marah kita marah, ada orang iri kita dengki dan sebagainya, ya sama saja kita dengan orang itu, dan yakin kita tidak akan pernah mendapat petunjuk Allah. Allah lepas tangan terhadap urusan kita dunia dan akhirat. La yamassuhum fiha nasabun, mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Jadi orang-orang yang sudah bersaudara itu, ya, ada orang, misalkan ada dua belah pihak yang bermasalah, satu pihak itu selalu menyejukkan, selalu mengalah, selalu berbuat kebaikan, maka di pihak ini pasti akan menilai, ternyata orang yang saya fitnah itu ternyata baik, lalu dia saling memaafkan, ya, akhirnya seperti bersaudara. Nah, ketika sudah saling memaafkan, kata Allah, mereka tidak merasa lelah di dalam segala urusan, semuanya enak. Nah, kalau kita itu saling bertikai, maka energi kita habis.
habis untuk memikirkan atau mengurusi orang lain. Dan yang paling berat, Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita coba merangkai kembali tentang makna kehidupan ini. Bahwa pastikan bahwa kalbu kiri kita menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Jiwa kita harus kita jaga kebersihannya, ya. Jangan sampai kotor, jangan sampai bermaksiat kepada Allah, supaya kita mendapatkan bentuk petunjuk atau komunikasi dengan Allah. Kemudian saudara kita, dada kita lapangkan. Biarkan saja orang memfitnah kita terima aja dengan lapang dada. Biarkan saja orang itu iri sama kita, biarkan saja, kembalikan saja kepada Allah, sehingga kita tidak merasa lelah, tidak merasa capek, sehingga hidup kita menjadi enak, ya, menjadi enak. Kita pasti disayang Allah dan mendapatkan petunjuk Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.